Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Sylvia dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 4A, nomor induk mahasiswa 1221 018 3015. Di sini saya akan menjabarkan KD yang akan saya bahas. KD yang saya gunakan yaitu KD 4.2. 4.2 yaitu KD dari SMP kelas 8. Bunyi KD-nya yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan yang meliputi lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Di sini saya menggunakan metode santri. Metode santri adalah modifikasi dua metode. Dua metode ini yaitu metode saintifik dan metode demonstrasi. Saya menggunakan metode ini karena dianggap efektif dalam pembelajaran metode keterampilan berbicara secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjabarkan KD 4.2 tentang teks berita. Nah, penjabaran KD ini ada 3 materi. Yang pertama, siswa mampu menyampaikan berita secara lisan dengan memperhatikan struktur. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan berita secara lisan dengan memperhatikan kebahasaan. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu menyampaikan berita secara lisan dengan memperhatikan aspek lisan yang terdiri dari lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang teks berita. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teks berita. Berita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah segala sesuatu yang diberitakan. Secara umum, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang struktur teks berita. Struktur teks berita yaitu ada 6. 5W, 1H. 5W. Yang pertama yaitu ada what atau apa. Misalnya saja kita mengangkat tema tentang COVID-19. Nah, pertanyaannya yaitu apa dampak dari terjadinya atau peristiwa dari virus corona atau COVID-19 ini? Kita menjabarkan apa saja dampaknya. Kemudian yang kedua yaitu ada who atau siapa. Misalnya saja pertanyaannya siapa saja yang terkena atau yang terdampak dalam adanya COVID-19 ini. Misalnya saja jawabannya orang-orang lansia, kemudian umur segini-segini, seperti itu jawabannya. Kemudian yaitu ada when. Yang ketiga itu when ya, atau kapan. Jadi pertanyaannya misalnya saja kapan mulainya atau terjadinya COVID-19 ini datang ke Indonesia. Jadi terjadi pada. Unsur yang keempat adalah where. Where atau di mana. Jadi where ini misalnya saja pertanyaannya di mana saja tempat yang terdampak adanya virus corona atau COVID-19. Jadi jawabannya misalnya saja Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, Jakarta, dan lain sebagainya. Jadi jawabannya seperti ya, suatu tempat. Yang kelima ada why atau mengapa. Misalnya saja pertanyaannya, mengapa virus corona atau COVID-19 ini bisa menularkan antara orang satu dengan orang lainnya. Jadi penyebabnya apa? Jawabannya pastinya karena pertanyaannya mengapa. Nah, kita menjabarkan sebab akibat dari COVID-19 ini. Yang
terakhir atau yang keenam yaitu how atau bagaimana. Misalnya saja pertanyaannya, bagaimana ciri-ciri orang yang terkena virus corona atau COVID-19 ini? Misalnya saja jawabannya ada sesak nafas, kemudian flu berat, demam tinggi mencapai 37, kemudian ada lagi misalnya saja seperti radang tenggorokan. Nah, seperti itu ya jawabannya. Materi selanjutnya yaitu tentang syarat teks berita. Di dalam syarat-syarat teks berita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Syarat teks berita, teks bisa dikatakan layak disebut dengan teks berita jika bisa dikatakan memenuhi beberapa persyaratan dari teks berita. Syarat dari teks berita ini pada umumnya juga bisa mengacu pada ciri teks berita. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, fakta atau faktual. Teks berita harus berisi fakta-fakta maupun sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi adanya. Jika ada sebuah kejadian yang sudah disampaikan bukan hal yang nyata, maka hal itu akan menjadikan berita yang dibuat tidak bisa disebut sebagai berita. Yang kedua yaitu aktual. Syarat yang kedua yaitu aktual, maksudnya yaitu di mana sebuah teks berita harus berupa peristiwa yang baru saja terjadi atau bisa dikatakan masih hangat untuk diperbincangkan. Yang ketiga yaitu seimbang. Persyaratan yang ketiga ini maksudnya di mana seimbang ini maknanya yaitu teks yang memang tak boleh memihak kepada siapa saja atau pihak tertentu. Jadi sebuah berita itu harus disajikan dengan seimbang. Yang keempat yaitu dibuat menjadi menarik. Selanjutnya yaitu menarik, maksudnya menarik yaitu teks berita memang sangat harus disajikan dengan judul yang menarik hingga banyak orang yang jauh lebih tertarik membaca teks berita yang dipublikasikan. Yang kelima yaitu lengkap. Teks yang berada dalam sebuah berita memang harus mengandung unsur 5W1H. Kemudian yang keenam yaitu sistematis. Di dalam sebuah berita wajib untuk disajikan secara sistematis dengan berturut-turut. Jadi agar lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis berita. Adapun beberapa jenis-jenis berita, yang pertama yaitu straight news. Maksudnya adalah berita langsung apa adanya ditulis secara singkat dan lugas. Yang kedua yaitu depth news, maksudnya berita mendalam dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Yang ketiga, investigation news, maksudnya adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Yang keempat, interpretative news, maksudnya berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penilaian penulisnya atau reporter. Yang terakhir yaitu opinion news, maksudnya adalah berita mengenai pendapat seseorang seperti tokoh, ahli, cendekiawan mengenai sesuatu hal yang berkaitan tentang berita tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan dan fungsi berita. Yang pertama yaitu tujuan berita. Tujuan berita yaitu untuk menyampaikan kepada para pembaca, pendengar, dan yang lainnya tentang informasi penting yang layak. Yang kedua yaitu tentang fungsi berita. Fungsi berita yaitu untuk mengetahui informasi terbaru, masa kini yang diberitakan secara langsung. Adapun macam-macam berita yang harus kita ketahui. Yang pertama, berita selebaran. Berita selebaran adalah berita dalam bahasa asing yang disebut new bulletin. Berita buletin ini adalah berita yang disiarkan secara cepat dan kilat.
Biasanya berita yang bersifat hangat dan singkat, penyajiannya sangat terikat dengan waktu. Berita itu makin cepat disiarkan akan menjadi lebih baik. Adapun kategori dalam news bulletin antara lain berita keras, maksudnya yaitu berita yang biasanya tidak menyenangkan. Kemudian berita lunak, berita yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu berita singkat, berita yang memiliki nilai tinggi karena itu penyajiannya secara langsung hanya pada inti berita saja. Yang keempat yaitu berita pendek, berita yang amat penting dan menarik untuk diberitakan justru pada saat berita itu masih diperbincangkan masyarakat luas. Yang terakhir yaitu berita sisipan. Berita sisipan ini maksudnya yaitu berita yang memiliki nilai tinggi dan dinantikan oleh masyarakat luas. Yang kedua yaitu berita majalah. Berita majalah adalah jenis berita yang penerbitannya secara berkala dan teratur. Contohnya yaitu majalah mingguan, harian, maupun bulanan. Adapun kategori yang masuk dalam berita majalah, yang pertama yaitu filter atau uraian berita dalam ruang lingkup satu pokok saja. Yang kedua yaitu human interest, maksudnya uraian berita mengenai sesuatu yang bisa menyentuh rasa kemanusiaan. Yang ketiga yaitu berita ringan, maksudnya sama dengan human interest tadi. Yang selanjutnya yaitu berita nyata. Uraian berita yang secara sistematis mempunyai kepekaan dalam ruang lingkup yang sejenis dan tidak perlu terikat pada keadaan baru dan lamanya berita tersebut. Yang terakhir yaitu analisis berita. Maksudnya yaitu berita yang disusun atas dasar data dan fakta serta keseimbangan analisis tanpa diimbuhi pendapat pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu berita penerangan. Maksudnya berita penerangan adalah berita yang mengandung penjelasan lebih lanjut dari suatu berita yang sudah disiarkan atau penjelasan yang bertitik tolak dari berita yang sudah disajikan tetapi sangat terikat dengan waktu. Materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita itu adalah ciri yang khusus untuk bisa membedakan mana teks berita dan jenis teks dari bahasa Indonesia lainnya. Pada dasarnya, ciri-ciri teks berita yaitu ada 6. Yang pertama, faktual atau bisa dipercaya. Yang kedua, berita terkini maupun aktual. Yang ketiga, bisa diterima oleh semua masyarakat. Yang keempat, berita yang jelas dan menarik. Yang kelima, kalimat yang dipakai sederhana agar mudah dimengerti. Dan yang terakhir yaitu perlu disampaikan dengan segera. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita akan saya bahas yaitu ada 7. Yang pertama yaitu verba transitif. Apa itu verba transitif? Verba transitif yaitu verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Kemudian yang kedua yaitu verba pewarta. Apa itu verba pewarta? Verba pewarta adalah verba yang mengindikasikan waktu percakapan. Yang ketiga yaitu adverbia atau kata keterangan. Adverbia adalah kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Yang keempat yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Yang kelima yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Yang keenam yaitu kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain
dalam bentuk kalimat berita. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu bahasa yang digunakan dalam berita harus baku dan sederhana, menarik, singkat, padat, dan lugas, komunikatif, dan netral atau objektif. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam membacakan berita. Yang pertama, membaca dengan menggunakan lafal ucapan yang tepat dan jelas. Yang kedua, menggunakan intonasi yang baik. Yang ketiga, membaca dengan memperhatikan tanda baca. Yang keempat, membaca dengan jelas kalimat-kalimat dalam teks berita. Kemudian yang kelima, pandangan ditunjukkan ke arah penyimak berita. Yang keenam, ekspresi wajah dalam membacakan berita harus wajar. Ada beberapa hal, ada 4 kesalahan yang paling fatal dalam mengganggu pembacaan berita. Yang pertama yaitu pemotongan kalimat yang salah. Yang kedua, penggunaan tanda baca yang salah. Yang ketiga yaitu pemakaian imbuhan yang kurang tepat atau efektif. Yang keempat yaitu penulisan kata yang tidak baku atau yang masih salah. Materi yang keempat, saya akan menyampaikan tentang struktur berita. Jadi di dalam struktur berita yaitu ada 3. Yang pertama yaitu orientasi berita. Di dalam berita pasti ada orientasi. Di dalam orientasi ini berisi tentang pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya di dalam orientasi ini terdapat penjelasan singkat tentang berita yang akan disampaikan. Jadi dijelaskan secara singkat. Kemudian yaitu ada peristiwa. Di dalam struktur yang kedua, peristiwa ini mengenai jalannya kejadian dari berita yang disampaikan dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu sumber berita. Biasanya di dalam berita itu ada sumbernya. Berikut adalah contoh pembacaan berita yang baik dan benar. Istilah virus corona merujuk pada virus yang sering ditemukan menginfeksi binatang dan bisa menyebar ke manusia. Virus corona yang saat ini mewabah atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19 merupakan jenis virus corona ke-7 yang menginfeksi manusia. Virus corona yang menyerang manusia baru ditemukan pada tahun 1960-an. Pada Kamis tanggal 12 Maret, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi atau wabah yang meluas ke berbagai negara. Adapun beberapa kriteria umum penempatan pandemi adalah: yang pertama, virus menyebabkan kematian. Yang kedua, penularan virus dari orang ke orang terus berlanjut tak terkendali. Yang ketiga, virus telah menyebar ke hampir seluruh dunia. Dengan menyatakan status pandemi, WHO meminta pemerintah seluruh negara meningkatkan usaha dalam mendeteksi, melacak, mengetes, merawat, dan mengisolasi kasus-kasus terkait corona. Kita bisa mengubah rasa cemas menjadi rasa melindungi diri, keluarga, dan komunitas, terutama dengan menjaga kebersihan tangan, kebersihan diri, dan menjaga kesehatan. Ada beberapa kasus dalam menyebarkan virus corona. Dalam kasus MERS ditularkan dari unta ke manusia. Dalam kasus SARS ditularkan dari musang ke manusia. Sedangkan dalam kasus COVID-19 diduga ditularkan dari ular dan kelelawar. Penularan dari manusia ke manusia bisa melalui droplet atau partikel air liur ketika penderita bersin atau batuk. Masa inkubasi virus corona adalah 2-14 hari. Di dalam masa inkubasi ini adalah saat pasien pertama kali tertular atau terpapar virus hingga menunjukkan gejala awal. Yang beresiko terkena corona adalah lansia berusia 70 tahun ke atas, orang-orang yang memiliki riwayat penyakit lain seperti diabetes atau sakit jantung.
orang yang memiliki riwayat penyakit pneumonia atau sakit pernapasan. Hingga pertengahan Maret ini, lebih dari 85.000 orang dari total 220.000 lebih penderita di seluruh dunia sudah dinyatakan sembuh. WHO menyatakan 80% pasien sembuh tanpa membutuhkan perawatan khusus. Tetap pantau informasi terbaru, serta perhatikan dari pihak berwenang mengenai keberlangsungan aktivitas, perjalanan, atau larangan berkumpul. Tetap ingat 2 pedoman M. Memakai masker ketika keluar rumah dan mencuci tangan ketika akan memasuki rumah. Dari materi yang sudah disampaikan, ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaannya adalah, apa saja yang harus diperhatikan dalam membaca berita? Tulis jawaban kalian di buku tulis masing-masing ya. Demikianlah pemaparan materi terkait teks berita dan beberapa cuplikan video pembacaan berita yang baik dan yang salah. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak pembelajaran di pagi hari ini tentang teks berita. Tetap semangat dalam belajar di rumah aja. Jangan malas-malasan. Kita percaya kita bisa. Belajar di rumah aja.